Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabar Pas akan berbincang pada siang hari ini mengenai tentang bagaimana Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ke depan lebih maju lagi bersama dua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak PJ Bupati Kabupaten Pasuruan, yang kedua adalah Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan Publik Pusaka Lujeng Sudarto. Silahkan kepada Bapak Bupati, PJ Bupati untuk memperkenalkan diri. Saya diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri per tanggal 25 Desember tahun 2023 menjadi penjabat Bupati Pasuruan. Ya, yang selama ini saya masih menjabat di pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, yang tidak boleh oleh dalam SK tersebut, maksudnya tidak boleh ditinggalkan. Ya, sehingga saya masih merangkap begitu karena memang amanah dari itu SK tersebut. Kemudian sampai kapan? Sampai 1 tahun. Yaitu sampai 25 September 2024 di dalam SK-nya. Tapi karena mungkin itu pilkadanya tanggal 27 November insya Allah 2024, kemungkinan saya bisa diperpanjang dalam tata aturan itu. Penjabat itu hanya sampai 2 kali 1 tahun. Ya, itu. Jadi mungkin saya bisa diperpanjang sampai selesai pilkada. Saya asli Malang, Mas Taufik. Saya asli Malang. Kemudian saya mempunyai 1 istri dengan 2 anak. 2 anak sepasang. Saya background ilmu saya itu sempat double, yang satu sebagai nutrisionis atau ahli gizi, yang satu sama seperti Mas Lujeng ini sama-sama yuris, seorang sarjana hukum. S2-nya saya kesehatan epidemiologi, S3-nya juga ilmu kedokteran, juga pengembangan sumber daya manusia gitu. Terus untuk doktornya? Ya, doktornya saya S3 ilmu kedokteran. Kemudian lanjut tahun 2014 itu sampai 2017 saya ngambil S3 pengembangan sumber daya manusia di Universitas Airlangga. Mungkin itu sementara kenalan saya. Untuk hobi Pak, kira-kira apa hobi? Hobi itu sudah saya lupakan karena sekarang eranya sudah era literasi ya, visual begitu ya, benar. Saya dulu sangat senang sekali membaca. Ya, membaca, dan saya senang sekali menulis juga. Saya juga seorang sama seperti teman-teman yang di media, saya juga wartawan. Saya senang sekali menulis sampai sekarang. Bacaan saya di sini itu adalah novel. Tapi setiap kali saya baca novel itu pasti akan ada falsafahnya. Ya, itu lebih banyak saya lebih menyukai novel dari Cina. Gitu. Judul novel kira-kira yang menarik hari ini apa Pak? Yang update lah. Ya, kalau seandainya saya novel apa saja, tapi yang justru malah lebih senang saya yang fiksi. Yang fiksi. Fiksi bagaimana pahlawan ya, hero. Itu saya suka. Jadi ketika seorang itu pahlawan, kemudian menyelamatkan banyak orang, seorang dokter yang diberi karomah itu kemudian bisa mampu menyembuhkan banyak penyakit, menyembuhkan banyak orang yang sakit dan sebagainya. Jadi itu saya lebih senang itu ketika ada terjadi perang gitu. Jadi saya itu lebih senang begitu itu benarnya. Tetapi yang jelas saya tahu bahwa sebenarnya bahwa cerita-cerita semacam itu mesti ada dasar filosofinya. Dan itu yang saya ambil. Dan enaknya saya itu ketika saya mengambil salah satu falsafah, kemudian saya mengajar. Sehingga saya langsung menyampaikan kepada mahasiswa. Saya masih mengajar sebagai NIDK, status dosen saya, nomor induk dosen khusus di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga masih. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Untuk berikutnya, beliau adalah Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan Publik Pusaka Bapak Lujeng Sudarto. Monggo memperkenalkan diri.
Nama saya Lujeng Sudarto. Saya sudah usia 51. Oh, Kelahiran tahun 73. 73. November. Dari Bumi Wali, Tuban. Tuban. Kalau Pasuruan kan kota santri. Nggih. Tuban Bumi Wali, grade-nya dhuwuran. Siap. Saya sempat sekolah di Unmu, di ilmu pemerintahan. Dosen-dosen saya mungkin saya satu perguruan ya dengan apa Pak Bakti, dengan Mas Diano. Ya, kebetulan dosen-dosen APDN Malang yang ketika dikasih opsi ke Jatinangor atau di Malang milih tinggal di stay di Malang, jadi buat di Pemkot Batu, tapi mendirikan ilmu pemerintahan. Mungkin kurikulum saya hampir sama dengan kurikulumnya STPDN. Ya, terus sempat sekolah ngambil S2 Sosiologi Politik. Saya belum yuris, Pak Bupati. Baru sekolah lagi S1 Hukum. Baru sekolah lagi. Hobi yang sama, baca, juga nyanyi. Saya memperjuangkan tempat hiburan itu bukan karena hobi nyanyi. Ya karena ingin membela hak-hak kaum marginal untuk bisa bekerja. Kalau novel sama, saya seneng baca miliknya Pram, miliknya miliknya Ahmad Tohari, Dan Brown dan sebagainya. Kalau novel itu untuk melembutkan dari pikiran kritis saya. Fungsinya novel untuk melembutkan. Artinya ya kita boleh kritis, tapi sebagai manusia kita harus mengambil dimensi kemanusiaan. Kasih sayang itu harus munculkan dari sikap kritis kita. Mungkin itu Pak, Mas. Kira-kira novel judul yang disukai atau yang pernah sampai hati menjadi terharu? Saya kalau novelnya Pram itu Manggir. Pram ya? Iya. Manggir itu kisah antara tugas negara dengan cinta. Kalau saya boleh membuatkan sinopsisnya. Itu ketika Panembahan Senopati diberikan kekuasaan oleh Sultan Hadiwijaya membuka alas Mentawai yang akhirnya menjadi Mataram. Ternyata di sana sudah ada penguasa, adalah Ki Ageng Manggir Wonoboyo. Karena merasa mendapatkan mandat dari Pajang, dicoba ditaklukkan Manggir Wonoboyo. Dari sekian peperangan ternyata tidak pernah memenangkan si Panembahan Senopati. Akhirnya ditugaskanlah anaknya Pembayun yang cantik untuk membawa hidup atau mati Ki Ageng Wonoboyo. Menyamar menjadi ledek. Tanggapan dari desa ke desa, akhirnya terdengar oleh Ki Ageng Wonoboyo. Diundanglah mereka untuk tanggapan di Padeponya Ki Ageng Manggir Wonoboyo. Jatuh cinta Ki Ageng Wonoboyo. Akhirnya diperistri. Sudah 7 tahun berjalan jadi istri, diingatkan sama Ki Juru Martani. Duk, kamu itu menjalankan tugas negara. Kamu ditugasi bapakmu untuk membawa hidup atau mati si Wonoboyo. Tapi bagaimana Ki Ageng? Dia adalah suamiku tercinta. Ada konflik batin. Ini tugas negara ataukah cinta yang harus saya utamakan? Ternyata akhirnya dirayu. Kang Mas, aku kan istrimu. Masa kamu tidak ingin menghadap mertuamu? Siapa mertuaku? Mertuamu adalah Panembahan Senopati. Betapa kagetnya. Akhirnya dibujuk, dirayu, akhirnya datang ke Mataram. Dengan disiasati tidak boleh membawa senjata. Akhirnya apa? Akhirnya Ki Ageng Manggir Wonoboyo dibunuh secara konspiratif. Ada konflik. Dia sudah jatuh cinta sama suaminya, tapi satu sisi ada tugas negara. Maka saya menangkap filosofinya, kebijaksanaan harus ditempatkan lebih tinggi daripada cinta. Wah, sangat mendalam sekali ini. Baik, para pemirsa, ini adalah perkenalan dari 2 tokoh yang hari ini ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk perkenalan cukup, kita akan menginjak ke materi berikutnya, yaitu mengenai tentang
Kabupaten Pasuruan punya potensi segitiga emas yang kalau saya ulas bahwa Kabupaten Pasuruan ini punya perbatasan laut itu adalah sepanjang 48 km. Ini adalah potensi yang sangat besar. Kemudian yang kedua tentang air. Air ini adalah potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga adalah gunung atau pariwisata. Tiga segitiga emas ini, bagaimana Kabupaten Pasuruan hari ini sudah sangat bagus dalam mengelola. Kami ingin mengetahui bagaimana Bapak PJ Bupati mengolah inovasi, baik inovasinya, baik bagaimana cara menarik investasi, baik investasi lokal, nasional atau regional. Sehingga Kabupaten Pasuruan ini tambah tahun akan tambah maju. Baik, saya ingin menanyakan kepada Bapak PJ Bupati, bagaimana selama ini segitiga emas ini maksimal di bawah kepemimpinan Pak PJ Bupati. Baik, matur nuwun Mas Taufik. Jadi saya hadir sampai sekarang ini sudah hampir 9 bulan. Dan saya memahami bagaimana Kabupaten Pasuruan ini adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang cukup kaya. Penjenengan sampaikan tadi segitiga emas luar biasa. Jadi sebenarnya ini baik masyarakat, kemudian kepala organisasi perangkat daerahnya itu sudah barang tentu sudah memikirkan. Bupati-bupati sebelumnya itu sudah sejak dulu mungkin memikirkan hal ini. Saya cuma hanya sekedar melanjutkan, tapi yang paling penting saya selama 9 bulan ini hanya memprovokasi bahwa sebenarnya ini bisa dimaksimalkan. Seperti pertanyaannya penjenengan. Bahwa Gunung Bromo itu setelah saya lacak sekitar 50-60% sebenarnya kawasan Gunung Bromo itu dimiliki Kabupaten Pasuruan daripada Probolinggo sama Kabupaten Malang gitu loh. Sebenarnya itu. Tetapi brandingnya itu diambil oleh Kabupaten Probolinggo. Padahal Edelweiss-nya itu banyak ditanam di Kabupaten Pasuruan yang dijual di Probolinggo dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma hanya memprovokasi Kepala Dinas Pariwisata untuk sayang kalau seandainya tidak segera kita angkat itu. Ya jadi potensi ini bagus gitu loh. Ya, sehingga itu bagaimana kondisi pantai kita, ada 4 kecamatan, kalau tidak salah ada Grati, Nguling, Lekok, sama Rejoso. Itu adalah kecamatan-kecamatan yang sebenarnya ini sangat potensial sekali itu ya. Memang tidak bisa mungkin serta-merta dibuat pelabuhan besar seperti Probolinggo, tetapi bisa juga hasil daripada ini dioptimalkan ya. Banyak persoalan-persoalan di sana kecuali SDM-nya juga. Tetapi yang paling tidak bahwa pantainya itu begitu kotor sehingga wisata di sana mungkin sulit. Tapi kami memprovokasi sehingga alhamdulillah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan itu mencoba untuk mengajukan anggaran yang nanti insya Allah sepanjang kurang lebih ya 1 kilo sekian begitu nanti akan ada dengan anggaran DAK akan dibersihkan. Ya, kemudian potensi sana banyak susu, tetapi yang jelas bahwa kenapa tidak optimal ini kemudian kami sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi untuk kemudian mengangkat potensi ini dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kami cuma hanya memberikan memprovokasi, paling tidak mengingatkan dengan semacam itu bisa mengoptimalkan. Air lagi dari satu elemen segitiga emas itu adalah kita punya umbulan. Bahkan hasil daripada air itu dijual di Surabaya, Mojokerto, Gresik sama Sidoarjo. Dijual loh. Tetapi menjadi sebuah hal yang sangat ironis ketika saya datang bahwa di sekitar sana masih ada beberapa desa. Bukan hanya satu desa, beberapa desa yang kekeringan. Bahkan di satu kecamatan itu yang ada umbulannya, itu 2 desa yang kekeringan. Ini kan menjadi problem. Di saat saya menjabat sebagai penjabat Bupati Pasuruan selama hampir 9 bulan ini, itu kami sekedar mengoptimalkan gitu ya. Tentunya
ini butuh pentahelix ya, butuh perguruan tinggi universitasnya Mas Taufik untuk memberikan ide-ide bagus. Kemudian dunia usaha barangkali diambil CSR-nya, kemudian media. Kalau kita katakan misalkan saya misalkan ke Lekok misalkan, kemudian ikut bersih-bersih semacam itu, tidak ada yang tahu kecuali kalau diberitakan. Jadi media juga kita kawal. Kemudian LSM. Lah kalau kita bekerja tidak mungkin lah. Di sana juga banyak LSM yang siap untuk ikut serta di dalam pembersihan pantai gitu ya. Jadi kita optimalkan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa potensi Kabupaten Pasuruan itu besar dan kalau sebenarnya tidak dioptimalkan sayang itu aja. Sayang aja itu. Mungkin itu, Mas. Pak PJ kan begini. Pariwisata ini kalau kami lihat, saya lihat itu ada di Bromo, kemudian di Pandaan. Untuk wilayah timur, apakah punya inovasi untuk lebih memajukan pariwisata? Contoh di Ranograti sama itu seperti apa Pak Bupati? Iya, kita punya potensi. Ranograti adalah milik pemerintah provinsi ya. Bukan berarti kita itu adalah lepas tangan itu milik Pemprov, tidak semacam itu. Tapi yang jelas bahwa itu bisa dijadikan aglomerasi. Sehingga orang sebelum datang ke Ranograti bisa mampir ke sini dan sebagainya. Ini kita sudah mulai menggagas, Kepala Dinas Pariwisata sudah mulai memikirkan semacam itu. Nah, potensi wisata ini memang diperlukan inovasi. Ya, ada ketergerakan itu ya. Saya pernah mencoba dan saya malu sendiri jujur saja ketika saya diskusi sama masyarakat itu saya mengatakan gimana kalau ini dibuat sedemikian rupa wisata dan sebagainya. Apa jawabnya? Bahwa nanti kalau kita bangun tidak ada yang datang ke sini Pak. Kita sudah keluar energi besar dan sebagainya ya. Tapi tidak ada ini butuh pembinaan, butuh pendampingan gitu loh benar. Harus potensi-potensi semacam ini harus kita. Wisata memang sekarang itu lagi musim ya. Tapi persoalannya bahwa bagaimana kita membuat wisata yang terintegrasi. Bukan hanya sekedar wisata saja dibangun orang berkunjung di sana, tapi bisa bisa membeli oleh-oleh, ya bisa meningkatkan UMKM dan sebagainya. Sehingga wisata plus ini kita juga sudah menyampaikan dan alhamdulillah Kepala OPD di Kabupaten Pasuruan cukup inovatif gitu ya. Dan kita percayakanlah kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk bagaimana membangun ekosistem kepariwisataan di Kabupaten Pasuruan supaya menggeliat ya. Supaya tidak hanya sekedar di Pandaan, di Beji, di Gempol, kemudian hanya yang di selatan hanya di Perigen, kemudian hanya di Tosari tidak, tapi semuanya nanti begitu. Nah, jadi merata Pak Bupati semua. Baik. Saya dibaca di peraturan presiden kalau tidak salah akan dibangun kereta gantung di Bromo, strategi nasional Batu sama Bromo. Seandainya Kabupaten Pasuruan punya kereta gantung yang aksesnya dari kabupaten langsung ke Bromo, itu kayaknya lebih keren lagi investasinya dan minat untuk berkunjung kayaknya lebih menarik. Karena saya baca di luar negeri Eropa itu kereta gantungnya sangat bagus sekali antara gunung dengan gunung yang lain. Mungkin ada inovasi ke depan Pak Bupati untuk Bromo ini lebih jadi orang-orang lewatnya jalur Kabupaten Pasuruan. Gimana Pak Bupati? Iya, yang pasti bahwa ide program dan sebagainya tentu harus dimulai dengan FS ya, feasibility study ya, studi kelayakan apakah benar, karena membuat kereta gantung itu juga tidak gampang begitu ya. Bagaimana di sana itu kalau seandainya sudah pada malam hari dulu aja pesawat saja, naudzubillah min dzalik ya, pesawat saja itu kemudian jatuh di sana di daerah sana dan seterusnya. Tapi prinsipnya ketika ada investor ataupun mungkin ada dari kementerian itu ikut membangun Kabupaten Pasuruan, ya kami jelas welcome. kita sangat terbantukan dengan hal semacam itu. Jadi ya kita welcome lah Mas Taufik kalau seandainya memang itu bisa terjadi, kalau seandainya pengen membangun ya. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya rancangan tata ruang sama wilayah RT RW kita itu sebenarnya barusan kami launching seminggu yang lalu ya, yang ditunggu oleh masyarakat itu sudah hampir 7 tahun, bukan hampir 7 tahun lebih
ya kita tunggu dan sudah selesai meskipun dengan istilahnya berdarah-darah itu benar ya. Itu yang dipakai adalah peraturan Menteri ATR BPN yang dimana itu akhirnya sudah kita pegang lah begitu. Nah dengan semacam itu investasi-investasi nanti akan datang ke kita gitu ya, sehingga itu yang kita harapkan. Bahkan target saya di kepala OPD, kepala DPM PTSP itu Pak Saifuddin itu saya sampaikan bahwa targetnya panjenengan berapa dalam 1 tahun ini bisa investasi 9 triliun misalkan, maka saya naikkan coba aja 12 triliun. Ya kenapa? Karena ini memang Kabupaten Pasuruan itu cukup besar. Ya bukan ya. Kelemahan kita salah satunya itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan saja. Ada ketidak percaya diri dan sebagainya, mungkin barangkali mungkin ada dan sebagainya. Tapi kalau seandainya semuanya bisa meyakinkan bagaimana investasi ini bisa berjalan dengan bagus dan sebagainya ya, sesuai dengan aturan tentunya, sudah tidak tebang pilih, kemudian kami tidak berpihak sama seorang tapi demi kepentingan Kabupaten Pasuruan, insya Allah akan terlaksana. Oke, mantap jawabannya. Oke, saya pengen dari masyarakat tanggapan tentang segitiga emas, kasih masukan kepada pemerintah supaya Kabupaten Pasuruan milik kita ini lebih maju. Bagaimana menurut Pak Duchen? Kalau saya ditanya ya jawaban saya sesuai dengan perspektif saya, dengan keseharian saya orang NGO. Kalau Pak PJ mungkin pakai state mind, ya, pakai pendekatan state centered development. Saya pakai pendekatan people centered development. Ya, mungkin saya akan memberikan kritik, karena kritik itu akan menyehatkan jalannya kekuasaan. Saya katakan kenapa kekuasaan harus berjalan secara sehat, karena tujuan orang berkuasa itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, bukan hanya sekedar berkuasa. Makanya begini, Kabupaten Pasuruan itu PDRB-nya tinggi, masuk 10 besar nasional. Ya. Betul. Di bawahnya Sidoarjo, di atasnya Gresik. Perusahaan hampir 1.500. Ya. Punya potensi sumber daya alam yang tadi disampaikan oleh Datuk Moderator luar biasa. Cuman pertanyaannya, saya ngambil satu sisi saja, kenapa itu nggak sebanding dengan IPM kita? Ya, indeks pembangunan manusia kita di Kabupaten Pasuruan, saya tahun 2022 yang saya baca di BPS-nya Provinsi Jawa Timur, itu masih peringkat 28 dari 38 kota kabupaten. Kan ini ada something wrong. Ya. Apakah investasi yang besar itu memang hasil kerja dari pemerintah daerah, ataukah karena faktor trickle down effect? Industrialisasi di Surabaya karena sudah overload, maka memiliki trickle down effect di Kabupaten Pasuruan. Logika investasi itu kan mestinya mensejahterakan rakyat. Saya begini, investasi itu harus proper, harus bisa memiliki efek pengurangan angka kemiskinan, harus punya efek pertumbuhan ekonomi, projuk, bisa menambah lapangan pekerjaan, dan lebih dari itu adalah pro-equity, bisa mengurangi kesenjangan antar kawasan. Jika investasi yang besar di Kabupaten Pasuruan, sementara fakta bahwa IPM kita rendah, logika investasi itu siapa? Kalau investasi untuk kesejahteraannya, faktanya IPM kita itu rendah. Ini kan menjadi PR bersama. Nah, saya sedikit terkait dari Kementerian Kabupaten Pasuruan. Jadi walaupun Pak Presiden tadi menyampaikan bahwa saya itu ditunjuk oleh Dikdagri dan beda dengan bupati sebelumnya atau yang akan datang yang definitif dipilih. Ini bukan persoalan ditunjuk oleh Dikdagri atau dipilih oleh rakyat. Kepemimpinan itu harus relatif rendah vested interest-nya.
relatif tidak disendara. Saya berharap bahwa hasil Pilkada 2024 nanti itu memiliki role kepemimpinan seperti yang dijalankan oleh Pak PJ Bupati. Mohon maaf, saya tidak terbiasa untuk memuji. Saya bicara berdasarkan fakta. Hampir 9 bulan yang dilakukan oleh PJ Bupati, kita nggak bisa berharap ekspektasi yang tinggi. Hanya 9 bulan yang dikerjakan oleh PJ Bupati. Nah, catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati itu bisa dijadikan semacam blueprint atau roadmap, menjadi semacam bekal siapapun nanti yang terpilih menjadi Bupati Pasuruan pasca Pilkada 2004 nanti. Betul. Jadi bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan, ya, potensi sumber daya alam, posisi Pasuruan itu secara geoekonomi sangat strategis. Saya katakan pusarnya Jawa Timur. Orang dari Banyuwangi, dari Jember, Probolinggo mau ke Surabaya, mau ke Malang harus melewati Kabupaten Pasuruan. Orang dari Mojokerto, Sidoarjo mau ke Malang juga harus melewati Kabupaten Pasuruan. Kenapa kita tidak bisa menangkap wisatawan yang datang ke Batu, ke Malang, tidak mampir berhenti di Kabupaten Pasuruan? Padahal kalau kita bicara tentang geostrategi antara Batu dengan Malang, lebih strategis Pasuruan. Batu ke barat ke mana? Ke Jombang saja kan? Jadi berbatasan ke Malang. Itu saja. Dan potensi wisatanya saya kira masih kalah dengan Kabupaten Pasuruan. Tapi kenapa para wisatawan itu lebih tarik ke sana? Apakah kita nggak bisa membuat semacam ikon-ikon wisata buatan? Ya. Tadi sampaikan ada kereta gantung. Ya, kereta gantung kalau bisa, ya, terminalnya itu harus direbut di Tosari. Betul. Bagaimana di Tretes itu bisa ada kereta gantung yang terkoneksi dengan Taman Safari, terkoneksi dengan Pandaan. Kalau itu ada ikon wisata gantung, saya kira wisatawan dari Surabaya, dari Lamongan, dari Gresik dan sebagainya mau ke Batu pasti mampir ke Pasuruan. ke Kabupaten Pasuruan. Ya. Logika investasi Pak Bupati itu tidak cukup jenengan pemimpinnya mengoptimalkan dari OPD-OPD terkait. Yakinlah bahwa bupatinya, DPRD-nya memiliki goodwill yang luar biasa demi kepentingan Kabupaten Pasuruan. Selama kepemimpinan itu tersendiri, selama kepemimpinan itu terkooptasi, selama itu pula bahwa roadmap blueprint itu hanya konsep di atas kertas dan tidak akan mungkin bisa dijalankan. Oke, terima kasih Pak Lujang, masukannya sangat bagus. Saya ke Pak Bupati sekarang. Ini menarik untuk cara meningkatkan IPM Pak Bupati. Untuk roadmap berikutnya. Nah, bagaimana menurut Pak Bupati? Karena IPM kita masih rendah ini di kabupaten. Ya, saya termasuk orang yang sesungguhnya kurang suka dengan adanya indeks. Masya Allah, begitu banyak. Hampir setiap organisasi perangkat daerah itu mesti mempunyai indeks tertentu dan berlomba-lomba untuk bagaimana meningkatkan indeks tersebut, kemudian mendapatkan penghargaan. Ya gitu ya. Di Brida sendiri itu ada 6 indeks loh. Indeks Government Award itu ada. Di Brida, indeks daya saing daerah di kami. Indeks kepemimpinan kepala daerah di kami. Indeks pengelolaan keuangan di kami. Ya, kemudian ada berapa? 5 berarti 6 ya. Jadi ada beberapa indeks gitu ya. Indeks tata kelola pemerintahan itu ada di kami itu. Leading sektornya kami. Semuanya kepingin itu dimenangkan. Apa yang terjadi? Ketika kita berbicara masalah indeks, angka begitu, kemudian bagaimana caranya, bagaimana supaya daerah tersebut adalah bisa peringkatnya bagus itu, mendapat penghargaan itu selesai. Sehingga saya tidak ada buktinya sih ini, tapi ada beberapa kepala daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia itu bagaimana menjangkau supaya mendapatkan peringkat 1 dan sebagainya. Tapi roh daripada itu kurang barangkali ya, kurang dikuasai. Kita kembali IPM. IPM itu ada 3 indikator yang tahun 2024
IPM nanti akan dihapuskan. Akan dihapuskan. Ada 3 indikator dengan paham ya, ekonomi itu luas sekali ya, kesehatan, kemudian pendidikan ya. Yang saya suka adalah bahwa itu adalah hanya outcome. Yang paling penting adalah bagaimana proses. Sudah tahu bahwa IPM kita rendah, peringkat berapa tidak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah banyak pengangguran terbuka. Yuk kita bareng-bareng membuat pengangguran itu menjadi bagus. Ini yang saya inginkan. Oleh karena itu kami sekarang itu melalui Dinas Tenaga Kerja itu sudah membuka ruang bagaimana job fair dilakukan itu. Ya, kemudian setiap kali perusahaan tidak boleh langsung ada pengumuman penerimaan sebelum melalui Disnaker dan sebagainya. Untuk mengurangi pengangguran terbuka. Kami juga menyampaikan kepada program-program padat karya, saya katakan wajib AIN itu adalah di atas 80% harus orang Pasuruan. Itu ya benar. Ini semacam ini penting sekali. Bahkan saya sampaikan kepada salah satu perusahaan kemarin bahwa kalau saya ketahuan, gitu, ya, kalau ketahuan bahwa mempekerjakan orang lebih dari 20% gitu, kemudian bukan orang Pasuruan, maka saya akan berikan sanksi dengan nada guyon saya. Tapi mereka akan mikir gitu ya, bahwa kalau punya sanksi administratif sederhana saja, nanti dia evaluasi izin lingkungannya barangkali bisa kita persulit, nyon saya boleh ya. Tetapi yang jelas bahwa ini mendorong supaya tingkat penganggurannya itu. Ini sebenarnya maksud IPM itu begitu. Bahwa tentang perekonomian misalkan ya, bahwa pengeluaran itu kan dilihat dari jumlah pengeluaran untuk makan sehari-hari ya di dalam BPS dan sebagainya. Nah, bagaimana daya belinya? Itu mereka betul. Sehingga ketika UMKM nanti akan kita angkat ya, kemudian banyak berperan, ribuan katanya tadi, 16.000 atau gimana UMKM di Kabupaten Pasuruan, maka akan melihat mereka daya belinya gitu. Karena dia mendapatkan itu. Itu yang kita tingkatkan. Ya. Tetapi yang jelas bahwa paling tidak IPM tersebut adalah merupakan ukuran indikator bahwa sesungguhnya indeks pembangunan manusia itu bagus begitu ya. Tapi ya saya yang tadi saya mengatakan ini tapi pribadi saja, ini tesis saya saja. Kalau sebenarnya pembangunan manusia hanya diukur dari 3 indikator ini kan mundur kita. Apakah berarti wisata tidak bagus? Sebenarnya apakah dinas perhubungan tidak bagus dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas seperti sampaikan Mas Lujeng tadi bahwa ini penting itu, bahwa ini sebagai koreksi, sebagai evaluasi, sebagai introspeksi ya, inward looking dan sebagainya itu bahwa sebenarnya kenapa Kabupaten Pasuruan ini kan poinnya yang begitu luar biasa potensinya besar luar biasa, tetapi masih ada orang miskin. Ya kita ingat zaman Umar bin Khattab kan itu ya benar ya. Itu Umar bin Khattab itu membutuhkan waktu hanya 3 tahun tuh. Yang begitu banyak penerima zakat setelah 3 tahun, maka tidak ada yang menerima zakat sama sekali. Semuanya membayar zakat. Ini menjadi sebuah catatan buat kita sebenarnya. Pasuruan juga semacam itu gitu. Sekarang targetnya kita zero poverty juga nanti, zero extreme poverty juga nanti akan kita kali. Tapi insya Allah bahwa apa yang disampaikan Mas Lujeng selaku representasi dari masyarakat ini sebagai catatan buat kita bahwa sebenarnya ini juga memprovokasi saya ini juga ya selama masa itu bahwa kenapa bahwa potensi Kabupaten Pasuruan yang begitu luar biasa tetapi tidak mampu mengangkat derajat kesejahteraan, derajat ekonomi dari masyarakat. Ini catatan kami dan ini pentingnya kita ngobrol. Siap. Kan gini Pak Bupati, untuk IPM itu tentang pengangguran tadi. Ekonomi, pengeluaran. Bagaimana ini investasi yang selama ini ada, ini Pak Bupati tingkatkan. Itu apakah ya apa yang harus yang selama ini dilakukan oleh Pak Bupati untuk meningkatkan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan ini? Iya, memang masih belum punya roadmap karena nanti RPJPD-nya pasti akan ada ya, RPJMN-nya atau apapun juga, jangka menengah, jangka pendek dan sebagainya nanti akan terbaca. Tapi yang jelas bahwa dalam waktu singkat ini saya memang jujur saja memang temporary ya, jadi memang hanya sesaat. Tetapi pasti bahwa investasi saya itu saya kasih contoh. Kalau seandainya misalkan properti kita ada di dalam RT RW kita ada daerah-daerah yang memang lahan kering untuk properti. Maka nanti akan kami buka blak. Siapa yang mau membuat properti di sana? Iya, betul. Ya, ini contoh gitu ya, properti. Kemudian kalau sebenarnya pas dan sebagainya, maka ini bisa disewakan atau dijual, itu urusan investasi. Tapi catatan saya tadi itu sederhana saja.
Pokoknya kalau membangun properti di sini, saya akan cek bahwa perusahaan tersebut yang nanam sini itu karyawannya orang mana. Betul. Kalau sinyal padat karya, orang yang bekerja di sana orang mana. Orang Gitu. mana. Minimal semacam itu, minimal itu. Jadi yang saya lakukan adalah untuk terkait investasi untuk mendongkrak IPM kita adalah memang semacam itu. Saya kasih contoh, sekarang ada PR yang nanti mudah-mudahan hari kapan, mungkin minggu depan saya tadi dilapori sama Pak Kepala Bapak Rida bahwa perguruan tinggi itu sudah kasih saya PR. Salah satu desa di Kecamatan Puspo, ya itu tingkat perkawinan anaknya Usia dini. usia dini itu lebih dari 70%. Coba bayangkan, lebih dari 70%, ngerian itu benernya. Tapi setelah saya gali, karena saya langsung terjun sendiri atas nama UNER pada saat itu. Kemudian saya langsung menyatakan bahwa kenapa Pak Kades? Kok bisa sampai 70% orang-orang itu menikah usia dini atau menikah di bawah usia 19 tahun lagi perempuan? Apa jawabnya? Lulus SMP di sana. Itu banyak yang tidak mau sekolah. Kenapa? Karena sekolahnya jauh. Sederhana. Karena posisi desa tersebut kalau naik sepeda motor itu berbahaya. Karena memang luar biasa liku-likunya dan sebagainya. Kemudian pada saat itu saya melihat infrastrukturnya juga kurang mendukung dan sebagainya. Nah ini sebagai catatan daripada saya sekolah lama di sana, kemudian perjalanan saja jauh dan sebagainya, maka dia akhirnya apa? Bekerja. Dan ketika dia dapat uang, mesti kan dia menikah. Ya, ini bukan persoalan ini persoalan sekedar infrastruktur itu. Maka kemarin saya memberikan pada saat forum rektor sama forum doktor, saya sampaikan, wes gini aja wes, Yudarta, Uniwara dan sebagainya, saya titip bahwa penjenengan bisa membuat SMK 1. Karena kalau SMA sudah banyak dan ada penghentian sementara itu ya betul ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, maka tertantang mereka itu benar ya. Lah andil perguruan tinggi itu penting. Ya ini yang saya inginkan. Jadi dari 3 poin IPM, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kesehatan. Satu lagi. Kesehatan itu alhamdulillah saya datang ke sini sudah, yang saya apresiasi duluan, ini mohon maaf bagi yang mendengarkan kepala UPD ya lainnya. Saya benar-benar mengapresiasi bahwa sebenarnya juga mengapresiasi bupati yang sebelum saya itu. Bahwa 99% kita sudah UHC. Sudah universal health coverage gitu. Artinya bahwa orang sakit itu mesti akan aman. Mesti bayarnya gratis dan sebagainya, tidak bayar ya, gratis dan sebagainya. Artinya bahwa, dan mereka sudah jemput bola dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah bagus ya. Jadi persoalannya IPM kita, kalau kita pakai 3 indikator, itu sebenarnya adalah persoalan pendidikan saja, pengangguran terbuka, kemudian kita itu dalam usia pendidikan kita itu hanya 12,2 tahun ya. Rata-rata kita pendidikannya hanya 12,2 tahun. Jadi jarang sekali orang di sini yang kuliah dan sebagainya. Ya, ini butuh waktu sebenarnya kata Mas Tujeng memang gitu. Tapi yang jelas saya udah diancam. Jangan jadikan alasan teman cuma 9 bulan gitu benar ya. Harus kebijakan harus muncul gitu loh benar ya. Jangan ngomong bahwa dididik baru 9 bulan nggak bisa. Harus konkret. Ya, harus konkret supaya nanti ini dijadikan sebagai roadmap ya untuk kepala daerah berikutnya. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Bupati. Untuk Pak Lujeng ada tanggapan yang sudah dijawab oleh Pak PJ Bupati? Saya sederhana aja untuk mengcover dari beberapa kebutuhan dan yang belum tercover disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Kita harus bisa menggali anggaran, tidak hanya nunggu dari kekuatan APBD kita atau perimbangan keuangan dari pusat. Sebenarnya ada potensi keuangan yang bisa untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang tadi kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Ada 1.500 perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Ini kan bisa misalkan kalau corporate social responsibility-nya itu bisa dikelola untuk pembangunan infrastruktur atau kebutuhan-kebutuhan peningkatan sumber daya manusia, kesehatan dan sebagainya. Contoh saja misalkan sederhana saja.
Kalau kita memparasikan kayak di Surabaya ya, semua ruas jalannya itu kan kelihatan indah, Indah, betul. banyak bunganya, hijau dan sebagainya. Ternyata ketika saya diskusi dengan para pemangku kebijakan di Kota Surabaya, itu tidak membebani anggarannya Pemkot. Ternyata apa? Dalam tanda kutip, itu hasil pemalakan dari private sector stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Coba misalkan ruas jalan dari perbatasan kota, Kraton ya sampai Bangil. Itu kan bisa misalkan dikasih taman. Bebankan saja kepada perusahaan-perusahaan yang ada di B. Corporate CSR. CSR-nya. Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Kita punya 1.400. Misalkan saja di Palak ya, 50 juta per perusahaan. Kita bikin rata-rata yang mulai gede, menengah sama kecil. 50 juta lah, 1 tahun. Itu ketemunya kurang lebih sekitar 750 miliar. Udah kita yang tidak usah yang nerima duitnya. Kita kasih aja roadmap-nya kepada perusahaan-perusahaan. Bantu, misalkan petani di Noko Jajar, misalkan, peternak yang ada di Purwodadi. Kita hanya menyodorkan konsepnya, mereka yang mengeksekusi. Anggaran kita itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih strategis. Kenapa itu tidak segera dieksekusi? Artinya bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan private sector. Dan satu sisi ketika kita ngomong kebijakan-kebijakan yang sifatnya partisipatif bisa melibatkan dari kalangan civil society atau masyarakat. Ini akhirnya apa? Troika good governance ini antara state, pemerintah daerah, private sector, dari para stakeholder, kalangan civil society ini kan ketemu. Jadi tidak hanya, saya melihatnya ini kan kebijakannya hanya birokratis teknokratis. Diadakan musrenbang misalkan, itu saya melihatnya pada sisi seremonial saja. Wajah kebijakan kita, wajah pembangunan kita itu adalah hasil dari rundingan antara pemerintah daerah dengan eksekutif dengan legislatif. Ayo kalau kita mau jujur, berapa sih porsi keterlibatan publik di dalam pembahasan anggaran misalkan, di dalam perumusan kebijakan-kebijakan lainnya. Contoh sampai hari ini menurut saya masih kontroversial itu adalah tentang Perda Tata Ruang. Ya. Saya dulu paling menolak ketika rancangan Perda Tata Ruang itu mau disahkan. Saya belajar hukum. Ada satu klausul yang itu dihapus, tidak eksplisit bunyi tentang ketentuan pidana. Tentang ketentuan pidana. Ketika saya komparasikan dengan Perda Tata Ruang dari 38 kota kabupaten, secara eksplisit itu bunyi ketentuan pidana. Nah, pertanyaannya, jika nanti ada terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, lalu pemerintah daerah menggunakan instrumen hukum apa? Ayo dikomparasikan dengan Perda Tata Ruangnya Sidoarjo. Luas, detail, bahkan ada ancaman hukuman 15 tahun jika di dalam pemanfaatan ruang itu mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, saya bicara Perda Tata Ruang itu untuk memberikan kepastian hukum bagi jalannya investasi. Saya punya perspektif lain. Ketika saya bedah filosofisnya tentang Undang-Undang Penataan Ruang, kepentingannya itu kecil sekali bicara investasi. Kepentingan Perda Tata Ruang itu adalah menjamin daya tahan lingkungan, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hanya untuk melayani kepentingan investasi, tapi lingkungan hidup kita dikorbankan. Menurut saya harus sama. Hari ini mungkin tidak bisa kita rasakan dampak terhadap krisis lingkungan. Contoh, Pak Wiji, mohon maaf, tadi disinggung. Banyu umbulan, air umbulan itu disedot 4.500 liter per detik untuk dibawa ke Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, sisanya untuk Kabupaten Pasuruan. Sementara kalau pengelola air umbulan itu tidak diminta CSR-nya, taruhlah dipakai untuk reklamasi daerah tangkapan air, ya, catchment area daerah tangkapan air itu terancam. Apa enggak terjadi krisis air, krisis lingkungan? Dulu saya itu menolak proyek unggulan, dalam tanda kutip menolaknya ya. Saya pengen misalkan
BUMD kita PDAM. PDAM itu diberikanlah saham. Kan faktanya sumber air itu di Kabupaten Pasuruan. Jika terjadi kerusakan ekosistem, terjadi krisis air, yang kena pertama kali adalah Kabupaten Pasuruan. Apakah ada upaya untuk melakukan reboisasi? Apakah ada upaya untuk perbaikan dari tangkapan air? Sementara, mohon maaf, yang di dokumen AMDAL-nya itu disepakati bahwa catchment area unggulan itu tidak boleh dibuka tambang. Sementara hari ini fakta tambang ilegal ada, bahkan tambang yang berizin itu ada. Ini artinya apa? Pemerintah provinsi itu menganulir kebijakan sendiri. Dulu tidak boleh ada dalam dokumen AMDAL tidak boleh ada izin tambang, sementara mereka tetap mengeluarkan izin tambang. Banyunya disedot di bawah, lingkungannya dirusak. Apa enggak terjadi krisis lingkungan? Terus sampai sekarang apakah ada upaya Pemkab Pasuruan itu minta mana CSR-nya untuk Kabupaten Pasuruan? Udahlah, untuk kepentingan petani di kawasan unggulan, untuk kepentingan reboisasi, perbaikan lingkungan yang ada di kawasan unggulan. Itu harus dipikirkan. Bayangkan, contoh saja, coba dihitung pendapatan dari retribusi air bawah tanah. Saya itu pernah survei, Mas, sampai menempatkan 3 surveyor, saya kasih 4 satu survei 6 jam untuk menghitung berapa air prigen tangki yang keluar dari jembatan Porong. 1 hari itu bisa sampai 1000 tangki. Lalu kita dapat apa? Banyak ABT yang ilegal. Itu siapa yang dapat duit? Sementara kawasan tangkapan air di daerah Welirang Arjuna luar biasa, terjadi kerusakan yang luar biasa. Cobalah itu duitnya diminta, retribusinya. Enggak untuk apa-apa, untuk dandani alas yang ada di lereng Welirang dan Arjuna. Itu enggak dilakukan. Saya mengingatkan, krisis lingkungan itu tidak terjadi hari ini, tapi di generasi kita. Saya enggak ingin kita hidup nanti dicap sebagai anak cucu kita adalah orang tua yang rakus, nenek moyang yang serakah. Baik, terima kasih Pak Lujeng. Sangat kritis sekali Pak Lujeng hari ini. Saya minta tanggapan dari Pak PJ. Saya menarik tadi kata-kata malak, mungkin sangat inilah sehingga itu kan bahasa atau diksinya Mas Lujeng sebagai representasi NGO atau LSM. Jadi sah-sah saja kan. Artinya bahwa memang sebenarnya malah bukan kita harus malak, enggak perlu, karena CSR itu mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan itu. Dan di dalam aturan kita sudah ada. Sayang sekali waktu kita mengajukan raperda inisiatif tentang CSR itu sementara tidak boleh dilanjutkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Tidak tahu alasannya apa gitu ya, sehingga kita tidak membahas itu. Tapi yang jelas bahwa perda tentang CSR barangkali nanti mudah-mudahan di waktu saya nanti akan kami kupas lagi. Betul. Mungkin dengan menghadirkan barangkali ketika sosialisasi dan harmonisasi bisa mengajak LSM nanti. Memang harus turun. Jadi tidak apa-apa kita mau malak dan sebagainya. Tapi memang sebenarnya tidak perlu kita minta. Dia yang seharusnya punya kewajiban untuk ngasih karena itu adalah sudah aturan. Aturan, betul Pak Bupati. Siap. Betul. Masalah perda nih terakhir ini. Iya. Mungkin saya ke Pak Lujeng. Untuk perda hiburan dari masyarakat yang selama ini mungkin kemarin agak ramai sedikit. Ini menurut Pak Lujeng dari sisi warga Kabupaten Pasuruan. Monggo. Jadi gini, fakta bahwa orang Pasuruan banyak mencari hiburan di luar kota itu fakta, ya. Fakta bahwa munculnya tempat hiburan yang tidak berizin itu juga fakta. Di situ ada fakta orang yang mencari nafkah. Tugas pemerintah itu adalah melindungi, mengawasi dan membina mereka. Kenapa saya buat perlu ada perda?
Satu, kalau ngomong jurisprudensi, nggak usah jauh-jauh. Di kota kabupaten sekitar Pasuruan, semua itu ada tempat hiburan yang legal. Ya, legal. Terus pertanyaannya, kenapa Kabupaten Pasuruan tidak? Nah, kalau bicara alasannya kearifan lokal, ayo kita komparasikan dengan kota kabupaten lain yang sisi kearifan lokalnya hampir mirip-mirip dengan Kabupaten Pasuruan. Ya. Di Kabupaten Pasuruan itu ada 24 kecamatan. Ayo dipetani, mana kecamatan-kecamatan yang boleh. Tidak bisa 24 kecamatan itu ada tempat hiburannya, harus diklasifikasi. Ya. Taruhlah Pandaan, Gempol, Prigen, Pokok Jajar, Tosari, mungkin secara kultur itu beda dengan kecamatan-kecamatan lain. Itu diperbolehkan. Dan itu harus ada zonasi lagi, diklasterisasi. Apa? Bahwa tempat-tempat hiburan tersebut itu tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, tidak boleh berdekatan dengan tempat penyelenggaraan pendidikan, kantor pelayanan publik dan sebagainya. Justru inilah kita perlu ada payung hukum untuk mengkontrol mereka. Kalau tidak ada regulasinya, maka tempat-tempat hiburan itu justru akan liar dan masif masuk di kampung-kampung, masuk di kecamatan-kecamatan lainnya. Lalu kalau itu terjadi, pemerintah daerah itu memiliki instrumen hukum apa untuk menindak mereka? Kalau mereka itu buka jam 3, jam 4, Pol PP bisa apa? Kalau tidak ada perda. Justru dengan ada perda itu, maka ketentuannya jam 1 tutup, harus tutup. Puasa tidak boleh buka, mereka harus tutup. Ya. Harus seperti itu. Kalau pertanyaannya tempat hiburan itu dilarang, bagaimana dengan fakta ada prostitusi di Tretes? Kita harus fair. Saya mohon maaf ya, sekali lagi kritik saya. Komparasi, Surabaya itu menurut saya dalam tanda kutip lebih santai dari Pasuruan. Pemkot Surabaya itu bisa menutup prostitusi di Doli, prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Kenapa Pemkot sampai sekarang tidak bisa bersikap terhadap fakta prostitusi di Tretes? Kalau kita kencang dengan tempat hiburan, kenapa kita tidak kencang dengan prostitusi? Ayo kita fair, kita buka seperti itu. Justru dengan adanya perda inilah tempat-tempat hiburan itu tidak masif dan tidak liar. Jika ternyata ada di situ ada prostitusi terselubung misalkan, ada semacam minuman keras misalkan, itu kan ada perdanya. Pol PP bisa menindak pakai perda minuman keras. Pol PP bisa menindak dengan perda prostitusi. Tapi sekali lagi, hukum hanya boleh menghukum yang melanggar. Tidak bisa hukum akan menghukum yang tidak melanggar. Jika misalkan dalam satu lokasi tempat hiburan, misalnya taruhlah Gempol 9, di situ ditemukan ada minuman keras, ya tidak, ya itu nggak boleh lainnya. Hukum hanya, sekali lagi, hukum hanya boleh menghukum yang melanggar hukum. Itu justru kalau harus berkompromi dengan lokal wisdom, kearifan lokal, maka butuh perda. Tuban itu ada 20 kecamatan, yang boleh hanya 2. Malang itu di 32 kecamatan, itu yang boleh hanya 6. Banyuwangi ada 24 kecamatan, yang boleh hanya 6. Ya. Nah, sekali lagi, masing-masing kecamatan yang boleh itu juga harus ketat. Tempat hiburan tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, tempat penyelenggaraan pelayanan publik dan pendidikan. Harus ketat. Justru kalau ada perda, maka yang ada adalah masif. Kalau masif, kalau liar, lalu pertanyaannya pemerintah daerah akan menindak mereka dengan instrumen hukum apa? Baik, sangat keras masukannya. Ada mau tanggapan Mbak Bupati? Apa cukup? Ya sebenarnya proses pembuatan perda itu tidak gampang, butuh proses yang cukup panjang. Barangkali harus dimulai dari urgensi daripada perda tersebut. Itu pun juga dibahas oleh banyak pihak, banyak ahli untuk melakukan usulan ya
untuk membuat rancangan peraturan daerah tersebut. Bahkan ketika proses pembuatan raperda tentunya ada naskah akademiknya. Dan setelah membuat pada proses nanti akan ada uji publik. Kemudian ada harmonisasi, kemudian ada sosialisasi dan seterusnya masih panjang begitu ya. Tetapi yang jelas bahwa kami memberikan apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan apabila ada NGO, LSM atau elemen-elemen di masyarakat yang peduli terhadap Kabupaten Pasuruan ya. Tidak punya kepentingan, kemudian bahwa sebenarnya ini loh ada kelompok marginal yang perlu kita angkat. Ini loh suka tidak suka ada beberapa kecamatan yang masih ada prostitusi liar. Ada hiburan-hiburan tertentu meskipun sekedar kecil saja tapi di dalamnya juga ada prostitusi, ada perdagangan anak dan sebagainya, ada minuman keras dan sebagainya. Hal ini sebagai evaluasi daripada kita. Nanti barangkali ini sebagai catatan buat kita, tapi kembali lagi dalam menyusun rancangan peraturan daerah itu butuh waktu dan sebagainya. Dan kami tentunya dengan beberapa LSM yang mencoba untuk mengusulkan tentang raperda tentang hiburan, ya ini juga kita apresiasi, tapi nanti kita ajak dialog lah masyarakat itu. Betul, terima kasih. Terima kasih Pak PJ Bupati atas semua jawaban dan masukan kepada warga Kabupaten Pasuruan. Baik para pemirsa warga Kabupaten Pasuruan, ini bincang kita pada siang. Sebelum kita tutup, saya pengen ada closing statement dari Pak PJ dan Pak Lujeng. Kalau tadi serius jadi agak tegang. Saya pengen Pak Bupati ini ada khas yang dipakai. Saya pengen tahu filosofisnya. Kenapa pakai belangkon, Pak Bupati? Ya, kita tahu bahwa aturan Menteri Dalam Negeri itu kan setiap hari Rabu itu ASN, P3K maupun tenaga harian lepas itu ada anjuran untuk memakai uniform atau seragam gitu ya. Dan hari Rabu itu adalah baju putih, ya di bawahnya gelap dan sebagainya. Tapi tidak sampai harus ada topi dan sebagainya. Kemudian pada saat itu ada salah satu kepala UPD yang kemudian menyampaikan gimana kalau seandainya kita pakai udeng ya. Mungkin terinspirasi ada di mana di Banyuwangi terserah ya. Tapi yang jelas bahwa udeng mereka dengan udeng kita kan berbeda. Ya. Dan ini udeng yang saya pakai ini adalah udeng khas suku Tengger. Suku Tengger itu adalah suku yang diam lama di daerah sekitar Gunung Bromo begitu, dan sudah dekat dengan masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan sebenarnya ada ciri khas ada di sana penghasil bunga krisan, kemudian ada apa saja yang ini batiknya adalah batik suku Tengger dengan motif dan kemudian bagaimana diatur sedemikian rupa jadi udeng. Dan ini sebenarnya tidak saya wajibkan, tapi kami anjurkan bagi yang laki-laki pakai udeng semacam ini. Kemudian bagi perempuan batik yang khas Tengger itu dipakai semacam slayer atau itu aja dan sebagainya. Itu juga himbauan kami. Ya, tadi pakai baju putih dan hanya untuk hari Rabu saja itu ya. Dan ini dengan semacam ini paling tidak bagi para ASN mengerti bahwa saya punya saudara di suku Tengger di Bromo. Kemudian bagi orang yang lain melihat itu mana itu, oh, ini ada khas Gunung Bromo, suku Tengger dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kami ingin mengangkat budaya yang bagus ini kita angkat dalam bentuk uniform. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati, menarik. Nanti mungkin Pak Lujeng juga pakai juga. Pak Lujeng, closing statement terakhir, Pak Lujeng. Tadi itu bahasan mimpin unjuk rasa. Jadi kalau saya harus pakai udeng, enggak softly gitu ya, halus gak iso. Jadi masih ke bawah pikiran tadi, surasi kenceng banget. Closing statement saya sederhana. Pemimpin untuk bisa memahami pikiran rakyat,
maka pemimpin juga harus punya pikiran. Pemimpin harus punya peta pikiran, sehingga tugas pemimpin yang paling fundamental adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat. Wah, Terima kasih. keren. Baik. Oh, tepuk tangan. Baik, para warga Kabupaten Pasuruan, supaya dari kita semua ini bagaimana Kabupaten Pasuruan maju, sudah kita ulas tadi dengan pendapat dan kritik baik dari masyarakat dan pendapat dari pemerintah, sehingga kita sebagai warga masyarakat, ayo kita bersama-sama untuk membangun Kabupaten Pasuruan lebih maju lagi, pariwisatanya maju, segitiga emasnya maju, dan semuanya pendidikan, kesehatan, ekonomi, semuanya maju. Sehingga kita sejahtera bersama-sama. Itu bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi. Terima kasih kepada Pak PJ Bupati. Terima kasih Pak Lujeng, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu semuanya. Dari kami, dari Kabar Pas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.